Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, sahabat hijrah yang dirahmati Allah. Masih tentang jejak Ramadan. Setelah Ramadan usai, jejak pertama yang harus muncul adalah ketakwaan. Jejak yang kedua adalah hubungan kasih sayang. Dan jejak yang ketiga adalah harus menentukan pilihan di antara dua pilihan. Seperti yang tertuang dalam Al-Baqarah 208. Satu sisi Allah mendorong kepada hamba-hambanya. Udkhulu bisilmi kafah. Masukilah norma kehidupan Islam ini secara kafah. Udkhulu bisilmi kafah, masukilah norma kehidupan menurut Islam ini secara kafah. Kafah terjemahan bebasnya adalah utuh dan menyeluruh. Utuh tidak boleh ada campur aduk dengan sistem lain, dengan persepsi-persepsi lain. Menyeluruh adalah integralistik, tidak boleh dipilah-pilah. Jadi kita memasuki tatanan Islam itu harus kafah, harus utuh, harus menyeluruh. Di sisi lain Allah mencegah wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Satu sisi Allah mendorong setiap hamba-hambanya untuk udkhulu bisilmi kafah. Ya. Di sisi lain, Allah melakukan pencegahan terhadap hamba-hambanya untuk tidak mengikuti berbagai dorongan atau desakan-desakan setan. Kalimat ini melahirkan sebuah kesimpulan bahwa kepada setiap mukmin Allah memberikan dua pilihan. Ya. Berarti dalam ayat ini Allah menyodorkan kepada kita dua pilihan. Apakah pilihannya udkhulu bisilmi kafah atau pilihannya adalah ittabi'u khutuwatis syaitan. Apakah mau total dalam Islam atau masih hidup ini mengikuti dorongan setan? Pilih yang mana? Ya itu ya. Jadi sekali lagi yang dinamakan kafah di sini. Jadi kafah itu sendiri adalah utuh dan menyeluruh. Utuh berarti la tusyrik billah. Utuh berarti la tusyrik billah. Kalau memang mau menata diri dengan konsep-konsep Islam, maka harus total konsep Islam. Jangan ada pencampur adukan dengan yang lain. Apa konsekuensi jika masih ada pencampur adukan? Dalam Az-Zumar diungkapkan, la in asyrokta layah batonna amaluka. Ya.
Jika masih ada pencampur adukan antara konsepsi sosial Islam dengan konsepsi sosial di luar Islam, dicampur aduk dalam tatanan kehidupan kita, maka layah batonna amaluka, akan gagal total seluruh kerja kita, amal perbuatan kita. Jadi bukan Allah yang menggagalkan nilai-nilai amal kita, yang menggagalkan nilai-nilai amal kita itu kita sendiri. Kenapa? Karena ada amalan yang belum utuh. Masih ada pencampur adukan dengan konsep-konsep di luar ajaran Islam. Nah itu. Ya. Saya kira rumah tangga pun akan gagal kalau dalam pelaksanaan akad nikahnya itu dicampur aduk dengan tradisi-tradisi lain. Warisan abah anak. Kalau masih ada pencampur adukan begitu, akan besar kemungkinannya adalah akan mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Begitupun dalam tatanan kehidupan yang lainnya. Semuanya akan mengalami kegagalan. Arti mengalami kegagalan itu apa? Islam yang memiliki arti menyelamatkan, maka tidak tercapai kehidupan selamat. Islam yang memiliki arti damai, maka tidak tercapai kedamaian. Islam yang memiliki arti sejahtera, maka tidak tercapai kesejahteraan. Itulah layah batona amaluka. Gagal totalnya amal-amal kalian. Itu maksudnya. Maka yang dibutuhkan apa? Kafah. Yang dibutuhkan adalah keutuhan dalam menerima. Jangan coba-coba campur aduk dengan yang lain. Loh kok? Ini kan lingkungan muslim mayoritas. Tapi kenapa tidak menunjukkan adanya keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan? Artinya gagal. Ya karena masih asrokta. Masih ada pencampur adukan. Jadi selama masih ada pencampur adukan ya gagal. Lebih tegas lagi dalam surat Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengikuti aturan-aturan selain Islam, selain tidak akan pernah mencapai kehidupan yang diharapkan, damai, sejahtera, bahagia, selamat, aman, tenang, tentram, tidak akan tercapai, juga di kemudian hari akan bertemu dengan banyak kerugian. Nah, kalau umat Islam di negara kita di ujung-ujung kehidupan mereka bertemu dengan banyak kerugian-kerugian, kesialan-kesialan, saya kira kita belum mau total dalam menerima Islam. Maka lewat program Ramadan sebetulnya adalah lebih tertuju kepada mendominasikan kepentingan ajaran ilmu Allah daripada tuntutan hawa nafsu. Nah, itulah totalitas. Adapun yang dikatakan menyeluruh, ya, yang dikatakan menyeluruh itu tidak diparsialkan. Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah-masalah formal ritual semata, tapi urusan dari mulai remeh temeh sampai urusan besar itu semuanya harus menyeluruh. Dari hal-hal yang remeh temeh seperti apa? Hal-hal yang remeh temeh itu seperti imatatul adza anit thoriq. Program membersihkan lingkungan dari sampah. Itu remeh temeh itu. Imatatul adza anit thoriq itu iman paling lemah, paling rendah itu. Membuang duri di jalanan, membuang cucuk, membuang paku, beli, termasuk sampah-sampah yang berserakan di jalanan itu dibersihkan. Dengan prinsip an-nazafatu minal iman. Walaupun itu iman terendah. Tapi jangankan iman paling tinggi, iman terendah aja kita cuek dengan kondisi sampah, ya kan? Jadi kalau ada paku di jalanan, segera amankan. Ada beling, segera amankan. Ada duri, segera amankan. Itu kafah dalam Islam. Dari mulai hal yang remeh-temeh hingga sampai kepada pengaturan negara kita. Sampai kepada hal yang lebih besar dan lebih luas. Seperti apa? Politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, itu hal-hal besar.
Jadi ada kelompok pengajian yang hanya berkutat pada ibadah ritual semata dan rajin ibadahnya, nggak pernah meninggalkan masjid, tapi kondisi sekitarnya dibiarkan. Negara dalam keadaan kacau tidak diperjuangkan untuk dirubah. Bahkan alergi dengan istilah perubahan. Padahal perubahan itu misi Khalifatullah fil ardh. Makanya kenapa disebut khalifah? Khalifah itu dari khulafa. Khulafa itu artinya berbeda. Jadi sesuatu yang berbeda itulah yang namanya perubahan. Kalau ngikuti, ya bukan beda namanya. Kalau ngikuti arus, itu bukan beda. Maka bukan sifat khalifatullah fil ardh. Jadi yang namanya setiap pribadi mukmin memiliki jiwa khalifah dalam dirinya. Ada sifat-sifat kepemimpinan yang ada keinginan untuk merubah keadaan yang jelek menjadi lebih baik. Insting seorang muslim adalah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah insting seorang muslim. Melihat kekacauan, ingin melakukan perubahan. Melihat kebaikan-kebaikan, ingin meningkatkan kualitas kebaikan-kebaikan yang ada. Yukhrijunan nas minadz-dzulumati ila nur. Itu insting kita. Insting orang yang beriman. Gak pernah diam melihat kemunkaran. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir. Itu maksudnya yang disebut dengan yukhrijunan nas minadz-dzulumati ila nur. Itu falyughayyir. Hanya tahapan merubahnya bisa dengan biyadihi, satu, dengan tangannya, maksudnya kekuatan kolektif, bukan kekuatan individu atau kelompok tertentu, bukan. Banyak ormas di Indonesia, entah berapa jumlahnya, karena tidak bersatu, tidak bisa menyelesaikan problem-problem di negaranya sendiri. Paham nggak? Itu kalau bergerak sendiri-sendiri begitu. Nah, itu contoh saja ya. Kalau dengan biyadihi belum bisa direalisasikan karena memang kenyataannya kita terkotak-kotak dalam berbagai kelompok, maka bilisanihi, ya, perankan lidah kita untuk banyak memberikan tausiah, ya, memberikan tabligh. Seperti Nabi kan selalu tabligh di mana-mana. Jadi jangan aneh kalau Ustadzian naik angkot, di angkot ceramah gitu. Ngobrol, diskusi dengan penumpang-penumpang, gitu kan. Nah, begitu penumpang tahu saya, oh, ini Pak Ustadz ya, iya saya Ustadz, sekarang pengajian ini, pengajian di situ. Nah, itu namanya tabligh. Kunaon Kang, kerang kerung wae bangun lu bakal bingung. Eta tuh gitu. Wah, didinya mulai masuk tuh nasihat tausiah. Nah, kayak gitu. Osok teh dina angkot dakwah. Nya dakwah dina angkot tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu bukan begitu maksudnya. Kita mah diangkat kieu kayaknya. Bukan begitu, ya. Ujung-ujung, assalamualaikum. Jangan-jangan supir angkotnya ngerem gitu. Pak, punten keluar nggak ganggu. Jadi memang insting kita itu amar ma'ruf nahi munkar. Nggak betah lihat kezaliman. Ya, tidak pernah tenang tidur dan makan selama masih banyak dan selama masih menonjol kebatilan-kebatilan. Nah, inilah yang harus dipahami. Maka oleh karena itu, makna atau dari kalimat menyeluruh adalah cara memahami Islam, walaupun tahap-tahap awal dari yang paling dasar hingga meningkat ke paling tinggi wawasan kita, tetap harus utuh menyeluruh. Jadi tidak boleh dipecah-pecah. Islam itu hanya ada pada bagian sholat saja. Sehingga yang dibahas seumur hidup sholat melulu, gitu kan? Nah, sehingga itu atau hanya akhlak saja. Sementara wawasan-wawasan pemahaman tidak ditingkatkan. Jadi semuanya harus utuh, dari mulai wawasan pemahaman yang harus lengkap, sempurna, sampai kepada pelaksanaan, dari mulai tahap yang paling dasar hingga sampai ke tingkat tinggi, itu harus direalisasikan. Intinya harus utuh dan menyeluruh. Nah, inilah maksud dari kafah. Jadi dorongan program Ramadan adalah mentotalitaskan kesadaran kita untuk menerima Al-Quran dan As-Sunnah, menjadi panduan hidupnya. Itu tujuan daripada Ramadan, mentotalitaskan, ya, kesadaran kita untuk menerima Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidupnya.
dan tidak lagi hidup mengikuti dorongan setan. Nah sekarang ini yang kedua, wala tatabi'u khutuwati syaiton. Pilihan yang kedua, apakah masih mau mengikuti setan hidup ini? Ya. Apakah hidup ini masih mau mengikuti dorongan-dorongan setan? Desakan-desakan setan. Nah itu ya. Ingat, desakan setan ini bisa merusak tatanan-tatanan hidup seorang mukmin. Setingkat Nabi Adam saja sempat dirusak tatanannya oleh iblis. Setingkat Nabi Adam saja masih bisa dirusak oleh iblis. Kan wala tatabi'u khutuwati syaitan itu sama dengan wala taqrabah hadhihi sajarah sebetulnya. Jadi yang dimaksud wala taqrabah hadhihi sajarah itu kandungannya sama dengan kalimat ini, wala tatabi'u khutuwati syaitan. Tapi kan manusia butuh waktu, butuh proses, ya, butuh pengkondisian manusia itu. Termasuk ada Adam. Emang Nabi Adam begitu diciptakan beliau langsung memiliki ilmu? Ya tidak. Nabi Muhammad begitu dilahirkan sampai umur berapa? 39 tahun. Apakah itu sudah dijamin, sudah utuh keilmuannya? Ya tidak. Makanya kalimatnya wa wajadaka dolan fahada. Maka saya tidak merasa sempurna dalam pemahaman keilmuan. Masih butuh waktu untuk lebih memperbaiki lagi pemahaman. Saudara pun sama. Khutuwati syaiton juga ego. Jadi sifat ego itu adalah khutuwati syaiton. Tapi ada yang lebih berbahaya dari sekedar ego, dari sekedar beda pendapat, dan kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ada yang lebih berbahaya, yaitu penyimpangan dari aturan Islam. Itu yang jauh lebih berbahaya. Khutuwati syaiton yang paling berbahaya adalah jika kita merasa telah ada di jalur yang benar, padahal bulak belok itu kan dia. Itu yang paling berbahaya. Jika kita sudah merasa di jalur yang benar, padahal sebenarnya kita sudah belok ke sana, belok ke situ. Udah nggak pernah lurus lagi. Itu cara iblis ya mengganggu kita. Hal itu diungkapkan dalam surat Al-A'raf ya. Ayat 16-17. Quran surat Al-A'raf ayat 16-17. Al-A'raf 16-17. Qala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajida aktsarahum syakirin. Ya. Iblis menyatakan diri di hadapan Allah setelah oleh Allah ditetapkan sebagai ahli neraka, penghuni neraka. Iblis minta tempo, perkenankan saya diberi waktu. Arek naon sih ya, cek Allah. Qala dia menjawab, fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Kalau dalam bahasa kita, iblis mengatakan di hadapan Allah, aku siap di neraka, tapi ingin punya kawan. Nggak mau sendirian. Maka akan aku belok-belokkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Berarti memang geus tekad iblis tuh. Sudah merupakan tekad iblis. Dan musuh kita ada 4 loh, kata Nabi. Musuh kita ada 4. Pertama ad-dunya. Pertama pengaruh dunia atau tipu daya dunia. Banyak yang tertipu dengan dunia ini. Banyak orang-orang yang mengaku muslim masih tertipu dengan dunia. Sehingga kalau duit ada, merasa itulah keberhasilan kita,
Kalau di saat terpuruk tidak memiliki apa-apa, itulah dianggap kegagalan kita. Padahal pilihan Nabi justru dalam kondisi itu bukan naon. Kalau tidak punya apa-apa dianggap kegagalan hidup, lalu kenapa Nabi memilih kondisi itu? Ayo, coba, renungkan. Kalau tidak punya apa-apa dianggap sebagai sebuah kegagalan dalam hidup, lalu kenapa Rasulullah memilih kondisi itu? Kondisi tidak punya apa? Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan hambamu ini orang dan itu dibuktikan oleh Nabi dalam kemiskinan sampai akhir hayat. Meninggalnya beliau kan nggak punya apa-apa. Apakah kondisi itu dianggap kegagalan? Nggak mungkin, karena nggak mungkin Nabi memilih kondisi itu kalau itu dianggap sebagai sebuah kegagalan. Justru permohonan Nabi untuk menjadi miskin di hadapan Allah adalah sebagai kemantapan kesadarannya atas arti dunia. Nggak ada apa-apa dunia itu. Mali walid dunya wa ma ana fid dunya illa karokibin istazalla tahta syajaratin sumaroha wa taroka. Apalah artinya dunia bagiku? Dunia hanyalah bagaikan seorang pengendara dalam sebuah perjalanan, lalu menemukan sebuah pohon, lalu dia beristirahat, bersandar, menghilangkan keringat, menghilangkan lelah. Setelah keringat kering, lelahnya hilang, capeknya hilang, segar kembali badannya, dia lanjutkan kembali perjalanannya. Tidak selamanya di pohon itu bersandar. Jadi sebenarnya mentalitas orang-orang yang beriman adalah tidak ingin bersandar dengan kenikmatan dunia untuk selamanya, tapi hanya bersandar sesaat saja. Kenapa? Karena ada tujuan yang ingin dicapai. Wallahu yad'u ila daris. Itu tujuan yang ingin dicapai. Nah, berdasarkan Al-A'raf ini, ayat 16-17, berarti dari mulai iblis ditetapkan sebagai penghuni neraka, sampai diberi tempo demi memberi waktu kepada iblis untuk mengumpulkan kita di neraka, maka Allah telah menyiapkan sarana ujian dalam diri kita yang disebut hawa nafsu. Hawa nafsu adalah syaitan. Ya, hawahu adalah syaitonu. Jadi setan itu kita sebetulnya. Jadi lain anu nyingsiran di makam ayo. Dan itu binatang, bukan hantu, bukan curi. Ya. Nah itu. Di makam. Padahal itu kura-kura yang sudah tua. Ya, jadi kadang-kadang kita beranggapan itu adalah makhluk setan, padahal kita setan itu. Hawahu terjemahan bebasnya adalah faktor biologis. Hawahu adalah faktor biologis. Nah, ketika hawahu diartikan faktor biologis, maka ada dua unsur. Ketika hawahu diartikan faktor biologis, maka ada dua unsur, yaitu batnun, perut, yang kedua tahtal batni, di bawah perut. Hanya itu hawahu kita. Jadi rusaknya pribadi manusia itu karena dorongan faktor biologis yang disebut hawa. Ya, ku-nya kepada manusia sebenarnya ini hawahu. Hawa itu apa? Faktor dorong. Al-hawa itu faktor dorong. Adam punya istri namanya Hawa. Kenapa? Sebab ngado dorong wae ka Adam supaya pangmetikeun buah uli, maka diberi nama Hawa. Tukang ngadorong gitu. Ayo tukang penuju nyiram, ayo tukang. Itu kuat, nah gitu kira-kiranya. Ya karunya si orok, karunya bisi ngelai, nah, dorongan. Maka banyak laki-laki yang korupsi karena desakan istri. Kenapa? Laki-laki suaminya korupsi karena desakan istri. Atuh dah lipstik lagi nu harga nasa juta setengah, nu harga 5 juta lipstiknya.
Ya, make upnya juga make up yang puluhan juta, ratusan juta, bajunya paling murah 2 juta. Suami mau tidak mau nyuri lah. Nah, ini dorongan hawahu. Yaitu batnun watah talbatni, perut dan di bawah perut. Ya. Dorongan yang ini yang bisa merusak kita. Lalu kenapa disebut syaiton? Syaiton itu dari satonun. Ya, satonun. Satonun itu memiliki arti ma ba'uda min fitratillah. Setan itu memiliki arti ma ba'uda min fitratillah. Itu setan artinya. Segala sesuatu yang menjauhkan dirinya dari ajaran ilmu Allah. Jadi segala sesuatu yang bisa menjauhkan dirinya dari ajaran Allah, itulah setan. Jadi setan mencegah kita untuk hidup dalam Islam. Maka wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, setan ini atau hawa nafsu ini adalah pintu masuk iblis. Jadi hawahu adalah pintu masuk iblis. Dengan cara yuwas wisu fi sudu rinnas. Nah, itu ya. Yuwas wisu fi sudurin nas, dengan cara ya yuwas wisu teh berbisik-bisik lah. Ya. Dengan cara berbisik, membisik-bisikan, ngolok, ngarayu, ya, merubah frame, merubah keyakinan, menggoyah-goyahkan pendirian, yuwas wisu. Fisudurin nas, dalam kesadaran manusia. Jadi menggoyahkan kesadaran manusia. Bahasa umum yang lebih familiar adalah melemahkan iman. Ya, melemahkan iman. Itu yuwaswisu fisudurin nas. Melemahkan iman. Itu bahasa yang lebih populer. Nah, karena ada syaiton dalam diri kita, maka ternyata cara yang dilakukannya adalah dengan melihat takwil yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Jadi ayat ini ditakwil oleh Ibnu Abbas. Ya, ayat ini ditakwil oleh Ibnu Abbas. Sebab dalam ayat Al-Quran berikutnya, summa la'atiyannahum mim baini aidihim wa min khalfihim wa min aimanihim wa min syama'ilihim. Jadi iblis itu masuk, pintu masuknya melalui hawa nafsu kita, itu bisa lewat depan, bisa lewat belakang, atau bisa lewat samping kanan, atau bisa lewat samping kiri. Makanya seluruh ruang yang ada dalam kesadaran kita, depan, belakang, kanan, kiri, isti'adzah. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazgun fasta'in billah. Surat Al-A'raf 200. Jadi dari pintu manapun harus tutup rapat. Kuncian kabeh eta ulah kaasupan ulah kaasupan iblis gitu. Ulah keasupan setan bisa. Caranya bagaimana? Jaga, jangan tidur. Jangan terlelap dalam tidur. Kalau ada suara krotak-krotrek, kresek, bangun. Minimal dehem ke. Maling nggak jadi tuh. Jadi maling tidak akan mungkin masuk ke rumah orang yang masih terjaga. Tapi pencuri akan berani masuk ke rumah kalau si penghuninya diyakini sudah tertidur. Maka jangan ditidurkan pikiran kita. Bangunkan pikiran kita dengan qiyamul lail. Paham ya? Dan tartilul
Quran. Bangunkan pikiran kita dengan qiyamul lail, yaitu sholatul lail dan tartilul Quran. Kumil laila illa qalila kum fa'an zir. Itulah cara kita kenapa ada qiyamul lail atau tahajud dan kenapa ada tartilul Quran, supaya pikiran tidak mati atau tertidur, karena penghuni yang tertidur itu akan sangat memberikan peluang besar kepada pencuri untuk menjarah apapun yang ada dalam rumah. Begitulah iblis. Kalau kita mati pikiran atau tertidur terlena dengan dunia, orang yang kekenyangan kan ngantuk. Mata dahar atau sokobat tinggi gitu lah. Nah, begitulah cara kita mencegah pengaruh iblis yang masuk ke ruang nafsu kita lewat depan, lewat belakang, samping kanan, samping. Maka takwil Ibnu Abbas ini menarik. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dari arah depan adalah dijadikannya setiap mukmin untuk ragu-ragu dengan akhirat. Jadi masuk lewat pintu depan, masuk dari arah depan, bukan lewat pintu ya, masuk dari arah depan. Masa depan kita apa? Akhirat. Ternyata banyak muslim yang tidak tertarik dengan program akhirat, yaitu surga. Wa khuffatil jannah bil makari wa khuffatin nar bisyahawat. Jalan menuju surga banyak yang tidak berselera, tapi jalan menuju neraka banyak orang yang sesuai dengan merasa sesuai dengan selera, sesuai dengan keinginan. Jadi jalan kapi neraka mah cocok jeung kahayang, jalan kapi surga mah cocok jeung kahayang. Nah, itulah iblis. Jadi iblis itu masuk dari arah depan itu maksudnya adalah menciptakan keraguan-keraguan orang yang beriman tentang hari akhir, hari akhirat. Watan saunal akhirah, melupakan hari akhir. Kos semua maut pohoy tara daek ngaji, tara daek salat goreng kene nya, teu daekeun ngaluarkeun zakat, infak masih koret kene. Itu kan orang-orang yang tidak yakin dengan hari akhir. Tuh, begitu cara iblis masuk dari pintu arah depan. Kalau masuk lewat dari arah belakang, justru sebaliknya. Jadi iblis menjadikan hamba-hamba Allah ini cinta dunia. Bucin banget sama dunia itu. Orientasi hidupnya cuma berpikir nyari jabatan, dapat kekuasaan, dapat kekayaan yang banyak, apapun caranya, yang penting dapat duit, menghalalkan segala cara. Nah itu ya. Itu adalah godaan-godaan iblis lewat arah belakang. Jadi arah belakang itu kecintaannya berlebihan kepada dunia, arah depan itu ada keraguan-raguan tentang hari akhir. Menyebabkan ketidaktertarikan dengan akhirat, tapi besar ketertarikan dengan dunia itu belakang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal jelas-jelas akhirat jauh lebih baik daripada ula. Di belakang ula tuh duluan dunia maksudnya. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud mempengaruhi dari arah kanan, ya, jadi dari arah kanan itu apa? Menjadikan urusan din dengan ibadah kacau balau, rancu. Jadi memang kalau problem ibadah kita ada kerancuan, itu bagian dari tipu daya iblis. Rancu itu apa sih? Ya, dipabaliutkeun. Teu kaditu, teu kadieu. Nah itu. Ya hadis qiyamul lail saja kan dipabaliut. Hadis mengenai qiyamul lail saja, wa qum qiyamal lail pabaliut. Aya anu jam 2, aya anu tarik ka Isya. Malah aya nu henteu jadi teh. Da bingung ditarik ka Isya dicarekan ku sadian. Ya. Mau ngambil jam 2 malam, ada rumah satu mampu dia gudang penting jam 2. Sayang cara peke mah komo cenah. Akhirnya lama-lama tong didenge lah. Anu nganjurkeun tarawih tong didenge, anu nganjurkeun jam 2 ge tong. Jadi pabaliut gitu. Nah, itu cara iblis. Artinya apa?
Artinya dari segi ibadah saja banyak dibid'ah-bid'ahkan. Tata cara pelaksanaannya banyak yang lebih mengedepankan bid'ah daripada nyunahnya. Jelas-jelas pendapat orang yang taraweh ini kan pendapatnya Umar ibnu Khattab, ini kan terjadi di zaman Umar ibnu Khattab. Kalau benar itu terjadi di zaman Umar dan Umar yang memerintahkannya, kenapa tidak langsung mengambilkan contoh Nabi saja udah? Kalau benar itu Umar yang memerintahkan, ini kan fitnah sebetulnya, didiskreditkan. Ada pihak yang mendiskreditkannya. Nah kayak gitu. Nah, itu cara iblis tuh ngaruksak ibadah orang. Jadi bid'ah itu apa bahayanya? Bid'ah itu merasa ibadah padahal dolalah. Jadi bid'ah itu merasa ibadah padahal dolalah. Nah itulah pinternya iblis. Jadi anu bid'ah apa pasti ke neraka. Jangan we. Yang melakukan bid'ah pasti ke neraka. Kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah bin nar. Ngan kana neraka lalaunan itu sekaligus beda itu hukum. Lalaunan kana neraka itu sekaligus. Ya, jadi nyeri lagi lalaunan. Eta. Kemudian dari arah samping kiri. Nah, yang dimaksud dari arah samping kiri adalah menjadikan umat Islam kecanduan terhadap hal-hal yang maksiat. Resep keneh ngaji, resep keneh nonton bola, ayo. Bagaimana kalau pengajiannya pas Persib main, ayo. Bagaimana pengajian kita pas Indonesia lawan Australia, wah asik itu kemarin. Indonesia lawan Korea, ajib bener tuh. Saya sih lihatnya di YouTube, nggak di TV. Baru tahu kemarin, loh Indonesia lagi bagus pemainnya. Jadi pengen lihat kan, goda-godaan tuh. Katanya nanti main sama Uzbekistan. Jadi penasaran juga. Kalau lagi bagus tuh, saya pengen kadang-kadang tertarik gitu. Ya, nah itu godaan tuh. Tapi bagaimana kalau kalau waktunya main pas pengajian, mana yang kalah? Nah itu godanya. Kayak di Cipoho ya bah ya. Kayak di Cipoho. Kalau Persib lagi tandang, itu pas malam Senin. Jam 7 lagi. Pengajian dimulai jam 7 kurang, bayangin. Sepi, di isen cerencang, kemana itu pan Persib main. Oh. Nah itulah cara iblis. Itu contoh kecil saja. Belum yang lainnya. Nah ini jamaah rahimakumullah, maksud iblis akan masuk dari berbagai arah jiwa kita. Baik dari depan, masa depan akhirat, atau dari belakang. Dibayang-bayangi oleh kenikmatan dunia, atau dari kanan, merasa beribadah padahal bid'ah, atau dari kiri, masih sangat kecanduan dengan maksiat. Nah inilah yang selalu melubak-lubak kehidupan kita. Mulibak dina eta problem urang teh lamun mengikuti hawa nafsu. Maka udhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton. Apakah kalian siap totalitas dalam Islam atau hidup masih ingin mengikuti dorongan setan? Nah itulah dua pilihan yang menjadi jejak dari Ramadan kita. Tapi semoga karena kita sudah digembleng dengan berbagai pembinaan di bulan Ramadan, pilihan kita insya Allah jatuh pada pilihan udhulu fisilmi kafah dengan tidak lagi mengikuti dorongan setan. Sekian, alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.